Cerita apa lagi ya? Cerita gaji. Oke, kita cerita gaji ya. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama Motoran Jepang. Hari ini saya berada di daerah Saitama, Iruma ya. Di daerah sini sebetulnya bisa dibilang pedesaan atau perkotaan juga bisa ya, tengah-tengah lah. Memang sekarang saya sedang berada di jalan besarnya, tetapi sebelah kiri dan sebelah kanannya itu masih banyak ini ya, kayak jalanan desa gitu ya. Nah, hari ini saya mau ajak kalian putar-putar jalanan di sini. Nanti di depan ada apa kita lihat sama-sama ya. Dan terutama hari ini tuh katanya mau turun hujan jam 1-an ya, dan sekarang ini jam 11 siang. Berarti saya cuman punya waktu 2 jam untuk motoran. Dan motor ini ya, si Rider Kung ini belum pernah kehujanan ya. Kalau hujan saya gak berani pakai ya. Kenapa? Karena sekarang kan musim dingin, jadi mungkin kalau kehujanan tuh dingin banget rasanya ya kayaknya. Jadi saya nggak berani hujan-hujanan kalau pakai motor di musim dingin. Dan tentu saja kan karena takut masuk angin juga ya, takut mengganggu pekerjaan gitu. Kalau minta libur di Jepang itu sulit, harus bikin alasannya yang jelas gitu. Kadang-kadang nggak dikasih juga pernah gitu ya, nggak boleh libur gitu ya, harus selesaikan pekerjaanmu gitu. Nah, seperti pekerjaan saya itu bikin stainless. Jadi bikin stainless itu kan banyak permintaan dari ini ya, dari pembeli gitu. Dan pembeli kan harus pengen tepat waktu atau lebih cepat beresnya gitu kan. Gak mau denger apa ya, si kerjaan tuh belum selesai gitu ya. Ya, kalau pembeli itu ya seperti itu ya. Pembeli itu raja. Jadi kita harus bisa memuaskan mereka gitu. Dan hari ini sedikit, biasanya hari Sabtu saya juga kadang ada pekerjaan, kadang ya. Karena hari ini tidak ada, jadi bisa motoran nih. Tapi cuaca kurang memadai nanti, jadi hari ini saya nggak bisa jalan-jalan jauh dulu ya. Mungkin minggu depan atau 2 minggu ya depannya akan datang. Nanti kita coba keluar dari Saitama ya. Saya pengen ke daerah mana gitu ya, bisa ke Chiba atau ke Kanagawa ya. Saya mau muter-muter di sana nanti. Oke teman-teman, selamat menikmati. Nah, sekarang kita masuk pedesaan kecilnya ya. Tuh, bisa kalian lihat ya, banyak masih seperti desa gitu ya. Banyak tanaman gitu ya. Dan saya juga daerah kayak gini kurang hafal nih jalanannya. Kalau jalanan tidak hafal itu buat saya seru gitu, karena menantang ya, nanti keluarnya di mana gitu ya. Tapi nggak berani kalau di gunung. Tahu sendirilah gunung di Jepang itu kayak apa ya. Kadang-kadang suka lihat di video di Instagram gitu ya, atau di YouTube.
Emang pegunungan Jepang itu kalau kitanya nggak tahu itu serem banget ya. Pernah lihat yang ada hantunya di belakang gitu ya. Wah, itu serem banget kayaknya ya. Dan kalian juga pasti tahu ya, hantu-hantu Jepang itu yang terkenal kan ada ya, seperti Sadako gitu ya, yang mirip kuntilanak gitulah. Nah, yang rambutnya panjang gitu ya. Nah, itu emang terkenal sih di Jepang juga. Banyak filmnya itu yang pakai hantunya seperti itu. Tapi karena film ya nggak real gitu kan ya, jadi nggak usah takut gitu. Nah, jalanan kayak gini harus hati-hati. Banyak bapak-bapak yang tiba-tiba belok ya. Biasanya kakek-kakek, nenek-nenek Jepang itu kalau nyetir cukup membahayakan. Tuh, kalau jalanan kayak gini kosong, melompong tuh kalau jalanan kecilnya ya. Pada kemana ini orang-orang Jepang tuh? Paling ada anak-anak 2 orang tuh pedahan. Karena di Jepang itu, orang Jepang itu banyak yang sibuk sebetulnya. Nggak ada waktu ya buat main-main gitu ya di luar kayak gini. Mereka tuh hari Sabtu juga banyak yang kerja gitu. Apalagi anak-anak magang juga banyak ya yang hari Sabtu masuk gitu. Anak-anak magang yang ke Jepang ya, banyak itu yang kerjanya sampai Sabtu. Jadi benar-benar hidup di Jepang itu bisa dibilang keras ya. Karena apa-apa di Jepang itu kebanyakan banyak pemasukan, tapi banyak juga pengeluaran gitu. Jadi tabungan itu nggak apa ya, kalau hidup di sini tuh numpuknya tuh lama gitu. Gitu. Sepengalaman saya. Dan ini di mana saya nggak tahu. Kita seru-seruan ya. Nah, jalanan Jepang itu kayak gini nih, jalanan kecilnya. Sebelah kiri kalian itu sekolah ya, sekolah SD. Nah, ngomong-ngomong sekolah SD di Jepang itu ya, sekolah di Jepang itu gratis. Yang SD ya, paling pernah dengar ya, kalau bayar-bayar juga paling bayar makan siangnya sama kebutuhan sekolah ya, seperti buku kayak gitu. Dan yang lainnya mah nggak ada, semuanya ditanggung sama negara. Nggak ada iuran SPP gitu ya. Paling yang kalau di Jepang itu yang mahal tuh malah swasta, bukan yang negeri gitu. Kenapa yang mahal yang swasta? Karena gurunya digajinya juga kan sama sekolahnya, jadi honorer gitu ya. Beda yang guru di sekolah negeri yang gajinya itu kan negara gitu. Nah, seperti itu kurang lebih perbedaannya. Dan seru juga ya. Wah, si bapak pakai motor. Dan di Jepang itu dan pakai motor emang sedikit ya. Apalagi di musim dingin kayak gini. Sekarang kan bulan Januari ya, lagi dingin-dinginnya banget nih. Apalagi masuk ke Februari, Februari itu tambah lebih dingin. Jari-jari itu sakit banget ya. Tapi entah kenapa tahun sekarang itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dingin. Karena zaman sekarang tuh beda sama zaman dulu katanya. Yang di Jepang itu, zaman dulu tuh kalau misalkan dingin tuh juga mereka bertahan gitu ya, pakai jaket yang tebal-tebal gitu. Nah, beda sama yang sekarang tuh cepet-cepet ngidupin penghangat gitu ya. Jadi kalau dibilang mana manusia yang lebih kuat gitu ya, ya kayaknya manusia yang hidup di zaman dulu gitu ya, daripada yang zaman sekarang gitu. Hanya saja makanan mungkin berpengaruh ya. Jadi makanan yang sekarang itu lebih bagus ininya, vitaminnya, jadi umurnya pada panjang. Kalau yang dulu mungkin ya bagus juga sih, cuman
ya orang-orang zaman dulu kan bekerjanya lebih banyak gitu, lebih giat, jadi umurnya juga yang panjangnya juga sedikit gitu kan ya. Dan teknologi kedokteran juga kan makin maju ya. Di Jepang tuh kalau kerja di Jepang pasti ada pengecekan badan ya, setahun 1 kali. Itu wajib dilakukan semua perusahaan itu. Nggak ada yang nggak melakukan itu. Namanya itu kalau bahasa Jepangnya Kenko Shindang. Jadi pengecekan kesehatan gitu. Jadi orang Jepang tuh udah antisipasi gitu ya. Kalau misalkan tahun depan dicek, wah ada ketahuan nih punya ini apa, punya kanker gitu. Jadi kan bisa cepat-cepat operasi segala macem ya. Kalau kanker kayak gitu kan, yang penyakit berat-berat kayak gitu, kalau nggak cepat ketahuan, kita itu bisa ya apa kan, menjalarnya cepat ya. Jadi bisa matinya cepat gitu, karena kita nggak ketahuan gitu ya kanker itu. Jadi sebetulnya pengecekan kesehatan itu penting banget ya, 1 tahun 1 kali. Nah di Jepang tuh ada seperti itu, dan itu tuh kebanyakan dibiayai sama perusahaannya juga. Jadi perusahaannya bertanggung jawab gitu ya. Kalau misalkan ada yang sakit karena bekerja di sini gitu ya, jadi perusahaannya juga ngasih apa, semacam ini asuransi gitu ya buat orang itu gitu yang bekerja di situ. Nah itu bagusnya kerja di Jepang tuh, banyak mementingkan keselamatan para pekerjanya gitu ya. Banyak banget slogan-slogan di Jepang yang mengharuskan apa, kerja dengan aman gitu ya. Ada satu yang paling bagus itu, semua pekerja di Jepang kan mungkin pernah lihat ya, pasti pakai baju kerja gitu ya kalau lagi kerja, dan warnanya beda-beda dan sesuai dengan kebutuhan kerjaan mereka. Misalkan kalau misalkan kerja bangunan gitu ya, pakai bajunya mereka nggak asal, pasti pakai sepatu yang apa, keras gitu ya. Kalau ketimpa bebatuan dari atas, kakinya nggak ini apa, nggak hancur kena batu kayak gitu ya. Pokoknya kalau masalah kerjaan di Jepang itu, kalau orangnya yang nurut sama perusahaan, apapun yang ditetapkan sama perusahaannya itu pasti demi keselamatan pekerjanya gitu. Dan hidup di desa itu seperti ini nih. Kalau hidup di desa itu mereka banyak yang menunggu bis gitu ya. Di Jepang mau ojek online-nya belum ada. Adanya masih yang makanan Uber Eats kayak gitu ya. Nah kalau yang orang-orang desa kayak gini, yang bepergian gitu ya, yang males bawa mobil atau bawa motor, atau yang nggak punya mobil dan motor, biasanya pakai bis. Dan bisnya itu jamnya ada jadwalnya, jadi nggak asal ya, jadi mereka menunggu gitu, seperti itu. Dan dulu saya pernah bilang ya, di Jepang itu kalau hari Sabtu, sekarang kan hari Sabtu nih, saya belum bilang, banyak banget apa yang perbaikan jalan gitu. Jadi jalanan di Jepang itu kebanyakan diperbaikinya di hari Sabtu dan Minggu, dan tengah malam biasanya gitu. Oke, sekarang kita putar-putar lagi ya. Kita kemana nih? Kita menikmati saja ya cerita hari ini saya. Cerita apa lagi ya di Jepang? Cerita horor tadi udah, cerita pekerjaan udah, cerita apa lagi ya, cerita gaji.
Oke, kita cerita gaji ya. Gaji di Jepang ya bisa dibilang banyak ya. Dapatnya ya. Mungkin dulu saya pernah kan kerja di Cikarang. Dulu pernah ya saya kerja di sana. Dulu pernah dapat lah sekeras-kerasnya gitu ya kerja di sana 1 bulan 8 sampai 10-an lah dulu saya. Nah di Jepang bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat ya dari itu. Tapi saya sering bilang pengeluarannya itu lebih besar daripada untuk nabung ya. Jadi misalkan saya ini sekarang kan sewa rumah ya, bukan apartemen gitu ya, rumah biasa. Itu 1 bulannya sekitar 10 jutaan ya. Ya emang harga segitu ya di Jepang itu yang ya bisa dibilang layak tinggal dan agak luas gitu ya. Karena saya barang-barangnya banyak, saya butuh yang agak luas gitu. Jadi saya sewanya yang agak besar, langsung rumah aja gitu. Banyak apartemen yang biasa ya, yang kalau belum nikah, yang buat sendiri itu paling ada ya, yang 4 juta. Yang 4 juta 1 bulan, ada yang 5 juta, 6 juta, tergantung ya. Dan yang bikin mahal itu sebetulnya bukan luas atau bukan kecil ya. Kalau yang besar juga, kalau daerahnya di tempatnya pedesaan kan jauh kemana-mana, itu murah sewanya. Tapi kalau yang tinggalnya dekat stasiun kereta, biasanya itu jadi mahal banget gitu. Karena akses ke kereta kan dekat. Jadi karena dekatnya itu jadi praktis kan. Dan biasanya di Jepang itu kalau dekat stasiun kereta pasti banyak tempat belanja, dan itu makin praktis. Jadi harga sewa apartemen makin mahal biasanya daerah tempat kayak gitu. Nah tadi kembali lagi ke gaji ya. Oke, kita bicara potongan-potongan ya. Yang pertama, karena saya nggak punya rumah ya, tadi dipotong rumah ya. Terus asuransi di Jepang itu ada yang wajib dan yang tidak wajib ya. Yang wajib itu biasanya yang langsung dipotong sama perusahaannya, itu biasanya namanya Nenking ya, atau asuransi di hari tua, itu wajib dibayar. Dan asuransi itu kalau bayar sendiri itu sekitar berapa ya, sekitar 1.800.000 lah. Dan kalau dibayarkan sama perusahaan biasanya jadi setengahnya gitu. Jadi kerjaan di Jepang juga kalau yang kerjanya sampingan, yang bisa dibilang honorer, jadi yang gajinya per hari atau per bulan, yang nggak terkait dengan jadinya orang perusahaan gitu, biasanya mereka bayar sendiri dan itu agak mahal kalau bayar sendiri ya. Yang pertama Nenking ya, tadi asuransi di masa tua. Terus asuransi jiwa, kesehatan itu juga kurang lebih sama ya, harganya segitu. Dan di Jepang itu nggak boleh nggak masuk asuransi jiwa ya. Nanti kalau misalkan ada kecelakaan atau tiba-tiba sakit, masuk rumah sakit, nggak punya asuransi, itu bayarnya mahal banget. Jadi kalau misalkan masuk asuransi itu, jadi bayarannya nggak terlalu mahal gitu ya, bisa ngepasin sama dompet gitu ya. Dan itu wajib ya kalau di Jepang itu. Terus asuransi, bukan asuransi, pajak rumah.
Pajak rumah itu beda-beda ya. Kalau di Tokyo mungkin lebih mahal. Pajak tempat tinggal gitu. Kayak jadi kan si sampah itu kan diangkutin ya sama pekerja gitu ya. Nah, jadi asuransi bayaran seperti itu ya harus dibayar gitu. Kita berapa ya, 1 juta lah 1 bulan. Jadi 3 ya tadi yang pokok biasanya Nenking, terus asuransi jiwa itu bahasa Jepangnya Hokeng, sama pajak rumah ya. Dan belum yang lainnya, bayar listrik, bayar air, bayar internet, bayar apa ya, bayar handphone, tagihan handphone, terus apa lagi ya pengeluaran saya, lupa inget. Terus apa ya, masih ada lah kayaknya yang lain gitu ya yang saya bayar. Beda lagi kalau yang punya kendaraan ya, ditambah itu plus. Kalau nggak punya tempat parkir ya, parkir motor mobil gitu ya, bayar. Nah, orang-orang Jepang itu biasanya juga rumahnya kan kecil-kecil ya. Kalau yang daerah kayak gini beda sama yang di rumah pedesaan, punya tempat parkir sendiri, jadi nggak perlu bayar. Tapi kalau yang tinggal di apartemen kayak gitu, biasanya mereka pinjam tempat parkir ya. Dan itu juga kurang lebih tergantung daerahnya ya. Kalau di Tokyo mungkin lebih mahal ya per bulannya. Kalau daerah saya yang desa kayak gini ya paling mahal juga 1 juta ya 1 bulan. Nah, itu baru pengeluaran saja ya, belum jajan gitu ya, belum belanja segala macam. Jadi misalkan taruhlah 1 bulan 30 juta gitu ya. Nah, tadi dipotong yang lainnya itu kalau di total udah nyampe 23 jutaan gitu. Nah, sisa yang masuk itu cuma 7 juta. Nah, yang si 7 juta itu bisa kita ditabung gitu ya, dicicil-cicil buat tabungan masa tua kita ya. Nah, jadi di Jepang itu emang ya pengen apa-apa kebeli, tapi ya gitu pemasukan dan pengeluarannya juga seimbang gitu ya. Pemasukan besar, pengeluaran juga besar. Oke, gimana hari ini, sampai sini dulu ya obrolan di pagi hari kita ya. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan tentang Jepang, silahkan tulis di kolom komentar. Dan hari ini kita nggak ngebahas jalanan ya. Jadi saya tadi nyeloteh ngebahas tempat ini ya, ngebahas tentang kehidupan di Jepang ya, seperti apa. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Dan hari ini sampai sini dulu, sampai kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.